Di tengah ketegangan di Timur Tengah, Presiden Trump memperpanjang tenggat waktu bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz menjadi Selasa 7 April malam mendatang. Jika tidak ada tindakan apapun dari Iran, maka serangan udara besar-besaran terhadap infrastruktur energi nasional Iran akan digencarkan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Profesor Suzy Sudarman. Prof, selamat sore. Selamat sore, Bu Elvira. Prof, ini ultimatum dari Presiden Trump mundur, Prof ya, menjadi Selasa malam gitu tenggatnya. Anda melihat apa yang menjadi pertimbangan dari Presiden Trump terkait hal ini? Dia mencari exit strategy sebetulnya. Dia menunggu inisiatif dari Pakistan yang diterima oleh Donald Trump karena dia membutuhkan satu cara exit strategy yang tidak mempermalukan Amerika Serikat ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa sekarang sedang melakukan hal tersebut, bukan melakukan penundaan tanpa alasan ya, karena sebetulnya ini satu exit strategy yang terhormat ya bagi Donald Trump kalau dia bisa keluar dari situasi yang sangat kompleks ini. Oke, exit strategy apakah kemudian ini berkaitan karena kan sebelumnya ada klaim gitu ya penyelamatan pilot pesawat tempur tapi kemudian dibantah Iran, rentang waktu tidak terlalu jauh, apa juga terkait hal itu? Nggak tahu ini apa benar pilot itu sudah kembali ke tangan Amerika Serikat, apakah sebetulnya dia menjadi sandera Iran? Kalau menjadi sandera Iran tentunya itu menjadi hal yang paling menguntungkan bagi Iran untuk bisa Trump mengundurkan tenggat waktunya. Oke, jadi ini hanya klaim saja ya, karena memang kita melihat publik ada dua versi yang berbeda terkait hal ini. Ya, bisa berupa propaganda karena kita nggak begitu tahu. Ya kelihatannya serius tuh kalau bilang ada C-130 yang dimusnahkan karena stuck di waktu pertolongan, itu sepertinya kredibel ya. Tetapi kalau misalnya sebetulnya tidak kredibel dan sebetulnya pilot itu ada di tangan Iran, Iran punya cara untuk membuat Donald Trump berhenti sejenak dalam peperangannya. Oke, berbicara mengenai Iran, Prof, Iran serang pabrik petrokimia Israel dan juga pusat komando Amerika Serikat di Kuwait. Bagaimana Anda melihat strategi Iran yang menyerang fasilitas dan infrastruktur penting di kawasan ini? Sekarang kalau Anda sedang digempur dalam hal yang sama, kenapa Anda tidak berhak untuk menggempur hal yang sama di kalangan yang menyerbu sebuah negara? I think it's a fair game ya, fair game dalam artian, ya kamu merusakkan saya akan merusakkan kalian. Oke, saya tertarik tadi, it's a fair game. Dan pertanyaan saya selanjutnya, seberapa besar kemudian potensi gencatan senjata terjadi? Karena ada informasi, sekali lagi, banyak sekali informasi yang beredar. Ada lobby-lobby yang tengah dilakukan untuk gencatan senjata selama 45 hari. Dan kemudian akan diikuti gencatan senjata secara permanen. Seberapa besar peluang ini bisa terjadi, Prof? Kalau Pakistan, Turki, Egypt, dan Qatar berhasil, Qatar sudah memihak ya kepada Iran, tidak mau berperang dengan Iran. Artinya mungkin ada potensi untuk melakukan hal ini karena hanya Donald Trump yang bisa menghentikan Israel untuk melakukan tindakan semena-mena terhadap Iran. Oke, baik. Sehingga ini kemudian menjadi pertanyaan juga bagaimana kemudian konflik ini, kita tahu banyak negara yang juga sudah terdampak, apakah kemudian berpotensi meluas menjadi perang regional bahkan global, negara mana saja kemudian yang berpotensi kemungkinan akan terseret jika konflik ini membesar? Kan diancam sudah. Iran bilang kalau kita diserang, negara Teluk akan diserang. Kecuali Qatar ya, karena Qatar sudah menyatakan tidak akan berperang dengan Iran. Nah sekarang United Emirates Arab kan bisa juga diserang. Karena pusat-pusat penanaman modal Amerika Serikat ada di situ. Jadi ya kita bisa membayangkan bahwa itu target empuk lah untuk Iran. Oke, baik. Prof, ini banyak sekali klaim yang disampaikan Presiden Trump gitu melalui akun sosial medianya. Menurut Anda apakah saat ini posisi Amerika semakin sulit atau seperti apa Anda membacanya? Jelas semakin sulit, opini publik sangat rendah terhadap Donald Trump.
demonstrasi terus-menerus, lalu pemilu menunggu waktu untuk mengimpeach Donald Trump. Saya berharap sekali bahwa Demokrat bisa memenangkan kali ini agar bisa terjadi balance of power di Amerika yang sekarang dikuasai dari Supreme Court, Senate maupun House of Representatives. Itu dia. Oke, itu yang ditunggu juga oleh publik, langkah apa yang akan dilakukan. Untuk Indonesia sendiri, Prof, apa yang bisa dilakukan Indonesia saat ini di tengah konflik geopolitik yang semakin memanas, antisipasi dan berbagai hal sudah dilakukan. Tapi apa yang kemudian harus dilakukan Indonesia? Saya orang Indonesia, saya melakukan ini untuk Indonesia. Saya menyebarluaskan pengetahuan masyarakat tentang Zionism, itu bukan agama. Jadi jangan takut untuk melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang ragu terhadap tindakan kaum Zionis ini karena sudah melampaui batas kemanusiaan ya. Kalau misalnya rakyat Indonesia tetap tidak paham bahwa konflik ini konflik yang diramu, di-established oleh kelompok Zionis yang sebetulnya bukan orang beragama tapi orang ateis ya. Jadi saya berusaha sebagai seorang scholar di Indonesia, saya berusaha menyatakan itu secara publik ya supaya rakyat Indonesia paham bahwa it's okay to say Zionist is bad karena memang Zionism ini buruk sekali dan sudah terlampau tidak berperi kemanusiaan. Jadi jangan-jangan bukan hanya tentara Indonesia dibunuh di Lebanon, akan dibunuh juga di Gaza karena Israel tidak setuju akan hadirnya TNI di Gaza. Kita harus memperhitungkan itu dan harus mempersiapkan rakyat Indonesia bahwa akan terjadi hal tersebut. Mungkin pembunuhan TNI di Lebanon ada kaitannya dengan ketidaksukaan Israel bahwa TNI akan hadir di Gaza. Baik, dan ini kemudian kita tunggu bagaimana langkah penting dari pemerintah seperti tadi Anda sampaikan ya, kita juga mengantisipasi apa yang terjadi di Lebanon, kita tidak ingin ada korban jiwa lagi begitu dari warga negara Indonesia. Prof, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Terima kasih Elvira, see you.